Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Rojak Bandung dan juga radio-radio yang lainnya yang merilai seperti Radio Sunnah yang ada di Tasik dan juga Al-Bayan ya yang ada di Cianjur ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk berkumpul kembali dalam rangka untuk membahas suatu pemikiran yang sangat berbahaya, yaitu pemikiran liberalisme yang sangat tersebar di tanah air kita dan telah menjalar bahkan kepada anak-anak muda, terutama yang hidup di daerah-daerah kampus ya, sering terkena dengan penyakit liberalisme. Lebih ngerinya lagi tatkala ada sebuah buku yang judulnya 50 tokoh pengusung liberalisme, pluralisme dan lain-lainnya ya. Dan saya punya buku tersebut. Dan kalau kita buka buku tersebut, kita melihat 50 tokoh tersebut, ternyata 50 orang tadi adalah tokoh-tokoh yang sangat terkenal di tanah air kita. Sebagiannya diberi gelar dengan guru bangsa dan yang lainnya. Tokoh-tokoh agama, rektor-rektor universitas dan yang lainnya. Jadi ternyata pemikiran ini tidak didukung oleh orang-orang sembarangan, tapi didukung oleh orang-orang yang top, yang terkenal, punya pengaruh ya di negara kita. Terutama lagi di akhir-akhir ini kita mendengar fatwa-fatwa yang aneh dari mereka ya, yang mereka keluarkan tanpa punya rasa malu sama sekali, seperti fatwa tentang bolehnya homoseksual, bolehnya menikah sejenis ya. Kemudian pernyataan-pernyataan mereka di Twitter ya, seperti ada yang mengatakan Allah saja tidak melarang kita untuk menyembah Tuhan yang lain, apalagi mau melarang kita untuk bermaksiat ya. Seperti pernyataan mereka, kalau memang homoseksual haram, harusnya negeri-negeri yang membolehkan homoseksual harusnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernyataan-pernyataan yang sangat berbahaya ya. Yang ini sangat merusak moral bangsa dan juga merusak akidah bangsa Indonesia. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita untuk membahas tentang bahayanya pemikiran liberalisme dan apa saja syubhat-syubhat mereka. Kemudian kita bantah syubhat-syubhat tersebut untuk membentengi diri kita dari pemikiran yang berbahaya ini, karena pemikiran ini adalah pemikiran yang terstruktur ya, terstruktur dengan kerangka pemikiran yang terstruktur. Oleh karenanya harus kita ketahui pemikiran tersebut dan bagaimana membantah pemikiran tersebut. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan bahas tentang liberalisme ya.
Liberalisme ya tentunya diambil dari kalimat liberal yang artinya kebebasan. Artinya kebebasan. Dan secara bahasa, secara etimologi, liberalisme sangat bertentangan dengan Islam. Karena Islam dalam bahasa Arab diambil dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya menyerahkan diri. Yaitu seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk dengan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha rahmat kepada hamba-hambanya. Allah menciptakan hamba-hambanya tidak dibiarkan begitu saja. Allah turunkan aturan-aturan agar mereka tunduk, terikat dengan aturan-aturan tersebut demi kemaslahatan mereka. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq?" Bukankah yang menciptakan, ya, bukankah yang menciptakan mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Allah lebih mengetahui maslahat kita daripada kita sendiri. Allah lebih mengetahui mana yang lebih terbaik bagi kita daripada kita sendiri. Oleh karenanya Allah turunkan aturan-aturan dan Allah ingin agar seorang hamba terikat dengan aturan-aturan tersebut, pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah aslama yuslimu islaman, menyerahkan diri, pasrah. Sementara liberal dalam secara bahasa artinya kebebasan. Ingin terlepas dari ikatan-ikatan. Nah, bagaimana Islam bisa digabungkan dengan liberal? Makanya penamaan Islam liberal adalah penamaan yang salah dalam secara bahasa. Karena menggabungkan antara dua hal yang kontradiktif. Islam artinya terikat, tunduk dan patuh, liberal artinya apa? Kebebasan. Ya, seperti orang menggabungkan antara timur dan barat, antara utara dan selatan, antara panas dan dingin, tidak mungkin. Karena secara bahasa Islam tidak mungkin digabungkan dengan liberal. Sehingga orang-orang yang mencetuskan nama baru Islam liberal, apa maksud mereka? Sementara liberal maknanya kontradiktif dengan Islam. Baik, kita bicara terlebih dahulu tentang sejarah munculnya Islam liberal. Jadi liberal ini kebebasan, ya, dalam berislam, ya. Ini pembahasannya luas, ya. Bebas dalam berpendapat, bebas dalam menikah, mau nikah dengan siapa saja bebas, ya. Bebas dalam berakidah, mau berakidah apa saja bebas, mau percaya ada Tuhan silakan, percaya tidak ada Tuhan juga boleh, ya. Bebas. Bebas berkaitan dengan kewanitaan, wanita bebas, tidak boleh diikat dengan aturan-aturan tertentu, bebas, ya. Jadi produk liberalisme banyak. Tetapi di antara produk yang paling berbahaya yang selalu diserukan oleh orang-orang liberal adalah kebebasan dalam berakidah. Kebebasan dalam berakidah. Ini yang secara spesifik ingin kita bahas pada kesempatan hari ini. Bahwasanya setiap orang bebas untuk berkeyakinan atau tidak berkeyakinan. Seorang bebas percaya ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Kemudian semua agama benar. Semua agama benar, ya. Seperti ada pernyataan baru-baru sebagian tokoh di tanah air kita mengatakan bahwasanya sebenarnya Tuhan semua agama sama, Tuhannya universal. Cuma namanya beda-beda. Orang Hindu menamakan ini, orang Islam menamakan demikian, orang Yahudi menamakan demikian, ya. Jadi Tuhan bersama, ya. Ini salah satu ungkapan-ungkapan yang ingin menunjukkan bahwasanya semua agama benar. Jadi salah satu produk yang berbahaya dari liberalisme adalah kebebasan beragama dan semua agama adalah benar. Semua agama adalah benar. Taib. Kapan muncul Islam liberal? Kapan muncul Islam liberal, ya? Liberalisme yang salah satu produknya adalah pluralisme, ya. Sebelum saya lanjutkan saya ingin ingatkan, ya. Pluralisme dari plural artinya majmu', beragam, heterogen, ya. Ini bisa ditinjau dari dua tinjauan. Tinjauan pertama bahwasanya negara kita adalah negara yang plural, ditinjau dari ternyata negara kita terdiri atas berbagai macam agama, ya, atau plural dalam masalah suku, maka ini benar. Negara kita terdiri atas berbagai macam suku, terdiri atas berbagai macam tradisi, terdiri atas berbagai macam agama. Sekarang ada berapa agama yang diakui dalam negara kita? Dulu waktu saya masih SD, setahu saya 5, ya. Sekarang sudah berapa? Hah? Antum ikut
perkembangan enggak? Kalau saya tidak ikut ya. Sekarang sudah berapa yang diakui? 5 atau 6? 6 ya? 6 apa saja? Islam, Kristen, terus? Oh, Kristen dengan Katolik dibedakan. Kristen, Katolik, terus Buddha, Hindu, Konghucu udah masuk. Lao Tse belum masuk. Belum. Ahmadiyah belum masuk. Syiah juga belum masuk. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan 6 enggak ditambah-tambah lagi ya. Jadi agama yang diakui negara kita ada 6 saat ini ya. Mudah-mudahan tidak bertambah. Kalau bisa dikurangi lebih baik. Jadi 6 diakui. Baik, ini plural berarti negara kita plural. Nah, kalau ditinjau dari negara kita terdiri atas beragam agama plural, maka ini suatu kenyataan yang tidak bisa kita ingkari ya. Ini tidak jadi masalah. Suatu negara berbagai macam agama, maka diatur dengan aturan-aturan yang bisa mendatangkan kemaslahatan bersama, terutama dari sisi duniawi ya. Maka ini tidak jadi masalah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke Madinah, Nabi mendapati ada berbagai komunitas di kota Madinah. Di awal-awal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, Nabi mendapati di kota Madinah ada komunitas orang-orang Yahudi. Yang orang-orang Yahudi tersebut terdiri atas 3 suku besar, Bani Qainuqa, Bani Nadhir dan Bani Quraidah. Mereka tinggal di kota Madinah. Dan mereka sengaja tinggal di kota Madinah untuk menantikan kedatangan Nabi yang terakhir. Kemudian ada komunitas orang-orang Islam, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Al-Aus dan Al-Khazraj, 2 suku asli penduduk kota Madinah yang mereka masuk Islam, sehingga ada komunitas kaum muslimin. Karena sebelum Nabi datang ke kota Madinah, Nabi mengutus terlebih dahulu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan Mus'ab bin Umair berdakwah sampai akhirnya timbul komunitas Islam di kota Madinah. Kemudian ada komunitas orang-orang musyrik, yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang belum masuk Islam, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul pertama kedatangan Nabi belum masuk Islam. Nanti setelah Nabi menang dalam perang Badar baru dia jadi orang munafik. Sebelumnya belum jadi munafik, masih terus terang orang musyrik. Jadi Nabi mendapati 3 komunitas, komunitas Yahudi, komunitas kaum muslimin, dan komunitas orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW disebutkan dalam berbagai literatur, dalam riwayat hadis ya. Kebanyakannya riwayat-riwayatnya lemah, tapi ada sebagian riwayat-riwayat yang sahih. Nabi membuat peraturan yang dikenal dengan piagam Madinah atau wathiqatul Madinah, piagam kota Madinah. Yang dalam piagam tersebut ditandatangani atau disepakati oleh komunitas yang ada di kota Madinah. Di antaranya orang Yahudi dengan kaum muslimin. Di antaranya orang Yahudi dan kaum muslimin. Yang inti dari piagam tersebut di antaranya mengatur tentang masalah keduniawian. Terutama jika ada peperangan, ada orang yang menyerang dari luar, maka bagaimana sikap kaum muslimin dan orang-orang Yahudi? Harus bekerja sama untuk menolak musuh dari luar. Ya. Tapi kata Nabi SAW, walil Yahudi dinuhum, walil muslimina dinuhum. Orang Yahudi agamanya sendiri, orang kaum muslimin agamanya sendiri. Jadi tetap ada pembeda yang jelas antara agama Yahudi dengan agama apa? Kaum muslimin. Tapi dalam masalah keduniaan, Rasulullah SAW menyuruh atau membuat kesepakatan kerjasama sebagai penduduk negeri kota Madinah. Ya, tidak boleh berkhianat. Harus kerjasama menolak musuh. Kalau ada musuh datang harus berinfak sama-sama, mengeluarkan duit, harta sama-sama untuk menolak musuh tersebut. Harus berjuang bela negara sama-sama. Ini disepakati orang Yahudi dan orang Islam. Namun di belakangan kemudian orang Yahudi berkhianat satu persatu, ya. Mulai Bani Qainuqa berkhianat, kemudian diusir oleh Nabi SAW. Kemudian Bani Nadhir berkhianat, kemudian diusir oleh Nabi SAW. Kemudian Bani Quraidah juga berkhianat, akhirnya diusir juga diperangi bahkan oleh Nabi SAW. Ya. Tetapi kerjasama tersebut terjadi, perjanjian tersebut terjadi. Nah, maksud saya kalau pluralisme maksudnya seperti itu enggak jadi masalah. Itu bahkan dituntut dalam negara kita, ya. Karena negara kita pluralis, maka kita toleransi
masing-masing menjalankan agamanya, ya, tidak jadi masalah seperti itu. Nabi membiarkan orang-orang Yahudi beribadah dengan gaya mereka, tetapi Nabi tetap berdakwah, mengingatkan mereka bahwasanya Yahudi itu orang-orang musyrik. Nabi menyuruh mereka untuk masuk Islam, tapi Nabi tidak melarang mereka untuk beribadah. Silakan beribadah dengan gaya mereka, silakan mengadakan ritual mereka, ya. Nabi toleransi dengan mereka. Padahal Nabi sebagai kepala negara waktu itu, ya. Tetapi Nabi terus mendakwahi mereka. Namun ada aturan-aturan khusus yang dimana tidak bisa diganggu gugat, ya. Ya, berkaitan dengan masalah hubungan antara kafir dengan muslim, ya. Intinya maksud saya, ya, kalau pluralisme maksudnya adanya sebatas pada toleransi dengan batasan-batasan yang jelas, maka ini tidak jadi problem, nggak jadi masalah. Ya. Sebagaimana Nabi membiarkan orang Yahudi beribadah, disertai dengan Nabi mendakwahi mereka agar mereka masuk Islam. Yang jadi masalah pluralisme dalam makna yang lain, toleransi kebablasan yang diserukan oleh dai-dai liberal, sehingga menganggap bahwasanya semua agama sama, semua agama benar, tidak ada toleransi, tidak ada pembatas, ya. Sehingga silakan kalau ada acara Natalan ikut Natalan, ya, silakan. Ada acara keagamaan agama lain silakan ikut, ya. Apa sih toleransi itu? Ya, kita menghormati, kita beda baru kita menghormati, namanya toleransi. Nah, kalau kita sudah gabung sama mereka itu namanya bukan toleransi lagi, itu namanya jadi seperti mereka, ya. Paham? Kalau toleransi itu kita beda, kita menghargai mereka. Nah, kalau kita sudah masuk dalam acara mereka, ikut-ikutan Natalan, ikut-ikut acara agama mereka, ini bukan toleransi lagi. Itu namanya sudah berubah. Sudah berubah. Oleh karenanya alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang tegas, ya, tentang haramnya pluralisme, ya. Di mana dalam fatwa tersebut disebutkan di antara pemikiran pluralisme menganggap semua penganut agama masuk surga. Semua penganut agama masuk surga. Ya, jadi di surga sana, ya, bukan cuma ada surga orang Islam, ya. Ya, orang-orang liberal selalu mengatakan kalian jangan monopoli surga wahai orang Islam. Surga itu luas, ya. Jadi ada surga Islam, ada surga Yahudi, surga Nasrani, surga Hindu, surga Buddha, ya. Nanti mungkin bisa kunjung-kunjungan di sana, ya. Mungkin ada juga surga PKI, surga ateis mungkin juga ada, ya. Jadi yang ini yang dikritiki oleh Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa haramnya pluralisme, ya. Jadi toleransi baik, tapi jangan kebablasan. Toleransi tetap aja harus ada pembeda antara Islam dengan orang non Muslim, ya. Kita menghargai mereka, tapi kita tidak harus jadi seperti mereka, tidak harus. Alhamdulillah kondisi aman-aman saja, ya. Tidak harus menimbulkan keamanan dengan menjadi mereka, tidak. Dengan membiarkan mereka mengadakan acara mereka, dengan membiarkan mereka berkeyakinan dengan keyakinan mereka, dengan biarkan mereka beribadah di tempat ibadah mereka, enggak ada masalah. Itu toleransi yang benar, ya. Karena kalau sudah gabung bukan namanya toleransi lagi, tapi berubah, ya. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatwa MUI ini tentang haramnya pluralisme dijadikan bahan ejekan oleh mereka, ya. Jadi jadikan bahan ejekan oleh mereka dengan mengatakan, ya, pluralisme itu maknanya luas, ya, tidak sebagaimana didefinisikan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan macam-macam mereka berkicau untuk mementahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya. Oleh karena kita mendukung fatwa MUI tentang haramnya pluralisme, meskipun saya sendiri mengatakan fatwa MUI tentang haramnya pluralisme kurang sangar, ya. Karena judulnya cuma haram pluralisme. Sebenarnya pluralisme itu bukan haram saja, tetapi kekufuran. Pluralisme itu kekufuran. Tingkat haram yang paling tinggi yaitu kekufuran. Karena meyakini agama lain masuk surga itu kekufuran. Berarti mendustakan ayat-ayat dalam Al-Quran begitu banyak yang menyatakan ahlul kitab di neraka jahanam, yang menyatakan orang-orang musyrikin di neraka jahanam. Kita tolak semuanya, kita mengatakan semua agama masuk surga. Jadi membenarkan pluralisme mengkonsekuensikan membantah dan menolak puluhan ayat. Ratusan hadis ditolak, melazimkan demikian. Maka pluralisme itu bukan cuma haram, tapi apa? Kufur. Tapi alhamdulillah MUI sudah keluarkan haram, ya, masih mending, ya. Ya, tapi kalau bisa ditingkatkan kafir, kufur lebih bagus. Lebih bagus. Karena pluralisme itu bukan cuma haram tapi kekufuran.
Taib, kita bicara tentang sejarah munculnya pluralisme atau liberalisme secara spesifik pluralisme. Kapan munculnya? Sebenarnya kalau kita perhatikan sejarah ya, liberalisme atau pluralisme itu adalah pemahaman yang baru dalam semua agama, baru dalam semua agama. Pluralisme atau hukum asal semua agama adalah eksklusivisme. Eksklusivisme itu lawan dari inklusivisme. Inklusivisme mirip dengan pluralisme. Inklusivisme itu artinya semua benar, terbuka. Eksklusif, hanya kita yang benar. Ya, kamu jangan eksklusif, jangan merasa benar sendiri. Itu namanya eksklusivisme. Dan semua agama dibangun di atas eksklusivisme. Ya. Semua agama merasa paling benar sendiri. Semua agama demikian. Mana ada agama mengatakan kita benar semua? Ya. Mana ada agama mengatakan kita benar semua? Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha, semua merasa dia yang paling benar. Ya. Jadi bukan orang Islam aja yang merasa paling benar. Semua agama merasa paling benar. Kalau kita bicara tentang orang-orang Yahudi, maka mereka merasa paling benar. Mereka mengatakan surga yang huni cuma mereka. Ya. Kata Allah, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Orang Yahudi menyangka kalau mereka mati pasti masuk surga. Kalau mereka mati pasti masuk surga. Kalaupun masuk neraka, kata mereka cuma sebentar. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Kata mereka, kita tidak akan terkena neraka kecuali cuma beberapa hari saja. Kalaupun masuk neraka cuma di ada beberapa hari. Dan itu sampai sekarang keyakinan mereka seperti itu. Saya tahu dari mana karena saya punya teman di Australia kongsi dagang sama orang Yahudi dan sering berdialog dengan orang Yahudi. Ini orang Yahudi meyakini demikian. Kita ini pasti masuk surga karena kita adalah Sya'bullahil Mukhtar. Kita ini adalah suku yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memandang suku Bani Israel. Adapun suku-suku di luar Bani Israel diciptakan oleh Allah untuk melayani Bani Israel. Bahkan dalam sebagian pernyataan mereka menyatakan bahwasanya seluruh manusia selain Bani Israel pada hakikatnya seperti hewan. Hanya saja Allah ciptakan hewan-hewan tersebut dalam bentuk manusia supaya bisa melayani orang Yahudi. Kalau antum-antum ini bentuknya sapi, kambing kan susah diperintah-perintah. Tetapi kalau bentuknya manusia mudah untuk melayani orang-orang Yahudi. Jadi mereka menyangka mereka aja yang benar. Tuhan hanya milik mereka saja. Makanya kenapa orang Yahudi tidak suka dengan agama Nasrani? Tatkala muncul Nasrani dianggap sebagai agama internasional. Ya, bid'ah yang dimunculkan oleh Paulus dalam agama Nasrani. Tadinya agama Nasrani juga agama spesifik, hanya untuk kambing domba-domba Bani Israel. Muncul Paulus membuat agama Nasrani sebagai agama yang internasional. Orang Yahudi tidak terima. Loh, kita ini agama spesial, kenapa dijadikan internasional? Sehingga orang Yahudi tidak suka dengan Nasrani. Ya. Benci dengan agama Nasrani. Selain mereka tidak suka dengan Nabi Isa, terlebih lagi ternyata agama Nasrani dijadikan sebagai agama internasional. Mereka maunya eksklusif dan mereka menyangka mereka pasti masuk surga kalau meninggal. Maka Allah bantah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, kalau seandainya surga itu hanya milik kalian, spesial, yang lain tidak bisa masuk surga, fatamannawul maut. Kalau gitu minta mati aja. Kalau kalian merasa pasti masuk surga, ngapain hidup lama-lama? Minta mati aja sekarang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala yatamannawnahu abadan. Mereka tidak bakalan minta mati. Justru orang Yahudi paling ingin hidup lama. Ya. Jadi mereka sangat merasa eksklusif. Seperti dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, kalau kalian merasa kalian hanya wali-wali Allah cuma kalian dan kalian merasa masuk surga pasti kalau mati pasti masuk surga, maka mintalah kematian. Namun mereka tidak pernah minta mati. Jadi liberal susah masuk dalam Yahudi. Saya ulangi, pemahaman liberal susah masuk dalam Yahudi. Pluralisme susah masuk dalam Yahudi. Ya, karena kalau timbul pluralisme, hilang keyahudian mereka. Hilang keyahudian mereka. Mereka merasa bangga karena eksklusif. Bahwasanya Tuhan hanya milik mereka, Tuhan hanya untuk mereka, dan mereka hanya satu-satunya suku yang
dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil pluralisme masuk dalam Yahudi, mustahil. Mereka tertutup, eksklusif sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau ada orang Yahudi yang pluralis itu Yahudi bahlul ya. Yahudi tidak mungkin pluralisme. Taib. Kita bicara tentang Nasrani. Apakah Nasrani pluralis atau eksklusif? Yang benar Nasrani juga eksklusifisme. Merasa diri mereka eksklusif. Sebagaimana dalam pernyataan-pernyataan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkin selamat kecuali melalui jalan juru selamat. Tidak mungkin selamat kecuali melalui jalan juru selamat, melalui jalan Nabi Isa alaihissalam. Mereka punya khurafat bahwasanya Nabi Adam alaihissalam telah mewariskan dosa warisan. Waktu Nabi Adam dan Hawa memakan buah khuldi atau mendekati pohon khuldi, maka mereka berdosa. Dan dosa tersebut diwariskan kepada setiap anak Adam. Dan dosa tersebut diwariskan setiap anak Adam. Setiap anak Adam yang lahir sudah berlumuran dosa. Itu keyakinan mereka. Dan tidak bisa dosa tersebut hilang sampai Nabi Isa datang anak Tuhan disalib untuk menebus dosa-dosa tersebut. Maka kalau Anda ingin dosa Anda terhapuskan, maka Anda harus meyakini tentang Nabi Isa yang diturun anak Allah, anak Tuhan yang disalib demi untuk menebus dosa Nabi Adam alaihissalam, nenek moyangnya. Ini khurafat. Ya, tidak sama seperti keyakinan orang Islam. Orang Islam wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang yang menanggung dosa orang lain. Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, sudah selesai urusan. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, ya Rabb kami telah melakukan kezaliman, ampunilah kami. Allah ampuni. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah pun menerima pernyataan Nabi Adam, menerima kalimat-kalimat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fataba alaihi, maka Allah pun menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Ya. Oleh karenanya bagi dalam Islam kalau orang baru lahir tidak ada dosa sama sekali. Makanya di antara pahala haji kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja al-baita lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yaumin waladatu ummuhu. Barang siapa yang berhaji ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan rafas, tidak berkata-kata kotor, tidak bermaksiat, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Berarti kalau orang lahir dari perut ibunya bersih atau tidak? Bersih. Orang Nasrani tidak. Nasrani orang baru lahir sudah berlumuran dosa dari Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya mereka memiliki pemahaman eksklusifisme. Makanya mereka mengatakan Nabi Isa diutus untuk menyelamatkan domba-domba Bani Israel. Karena domba-domba tersesat. Domba-domba tersesat harus diselamatkan. Ya. Kalau mau selamat harus ikut ajaran agama Nasrani. Dan mereka meyakini mereka yang benar. Ya. Ini eksklusifisme ada dalam agama Nasrani. Demikian juga dalam agama Hindu, agama Buddha. Mereka juga eksklusif. Orang Hindu mana merasa orang Islam benar, mereka tidak merasa demikian. Mereka merasa mereka yang benar. Ya. Orang Buddha demikian. Lihat saudara-saudara kita di Rohingya dibantai. Ya. Karena mereka merasa mereka yang benar, orang Islam yang salah. Ya. Mereka tidak merasa semua orang mau surga. Jadi liberalisme itu sebenarnya pemahaman yang baru dalam semua agama. Tidak ada diyakini. Kita antum waktu kecil pernah dengar enggak orang bilang semua agama benar? Kita hampir enggak pernah dengar seperti itu. Ya, masing-masing merasa paling benar. Yahudi merasa paling benar, Nasrani merasa paling benar, Hindu merasa paling benar. Ya, coba kalau ada orang Hindu kemudian ada adiknya atau kakaknya masuk Islam, pasti dimusuhi, pasti berusaha untuk dikembalikan. Ya. Kembalikan. Nasrani pun demikian. Ya. Buddha pun demikian. Begitu. Ya karena mereka merasa itu sesat. Selain mereka sesat, maka harus diselamatkan. Jadi liberal itu muncul baru bid'ah dalam seluruh agama. Jadi bid'ah itu liberal itu tidak ada dulu sebelum. Sekarang baru muncul belakangan. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun anehnya di tanah air kita liberal tumbuh berkembang merajalela di dunia Islam. Kita sering dengar ada ustadz liberal, ada kiai liberal, ada profesor liberal,
Tapi kita nggak pernah dengar pendeta liberal. Ada pernah dengar pendeta liberal? Hah? Saya nggak pernah dengar. Antum pernah dengar ada pendeta apa berpemahaman liberal? Pastor berpemahaman liberal? Biksu ya berpemahaman liberal? Ada? Saulin berpemahaman liberal? Ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Yang berkembang ustadz liberal, kiai liberal, profesor agama liberal itu di dunia Islam. Jadi yang berkembang liberal di dunia Islam. Bagaimana bisa muncul liberal di dunia Islam? Ceritanya baru-baru saja sebenarnya. Tatkala sebagian pemuda-pemuda Islam belajar di luar negeri. Di antara yang belajar pertama adalah Harun Nasution. Ini angkatan liberal pertama, tapi dia masih dalam bentuk awal-awal peletak batu pertama liberalisme. Ya. Harun Nasution. Kemudian generasi berikutnya Nur Khalis Majid. Kemudian generasi berikutnya Ulil Absar dan kawan-kawan. Jadi Harun Nasution waktu belajar di luar negeri, ya, di mana katanya di McGill atau di mana saya juga kurang hafal ya. Intinya di negara kafir belajar agama. Negara kafir kemudian belajar agama. Kemudian pulang membuat tulisan-tulisan, pernyataan-pernyataan ya. Di antara buku yang dia tulis adalah Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. 2 jilid. Saya punya buku tersebut ya. Di jilid pertama dia mengatakan bahwasanya agama ada 2 model. Ada namanya agama monoteisme, agama yang bertauhid, dan ada agama yang syirik. Di antara agama yang bertauhid adalah agama Islam, Nasrani, Yahudi, dan Hindu. Jadi dia bilang Nasrani itu bertauhid. Kemudian Yahudi juga apa? Bertauhid. Yang lebih parah Hindu juga apa? Bertauhid. Jadi katanya Hindu itu 3 tapi maksudnya 1. Ya. Ini awal-awal pemikiran menyimpang dari Harun Nasution. Ya. Kemudian ada sebagian ulama Indonesia yang membantah pemikiran-pemikirannya. Ya. Kemudian generasi berikutnya, generasi Nur Khalis Majid, sama belajar, ya, pandai bahasa Arab, sudah punya landasan agama yang baik, kemudian belajar liberal di negara kafir. Mereka belajar di negara kafir, belajar sama orang-orang orientalis, orang-orang orientalis orang kafir yang belajar Islam untuk mencari kesalahan Islam. Dan ini secara akademis keliru. Seorang secara akademis kalau ingin belajar sesuatu, belajar pada pusatnya, harusnya demikian kan? Harusnya kalau Anda ingin belajar agama Islam, belajar pada pusatnya. Entah di Arab Saudi, entah di Mesir, ya. Entah di negara-negara Islam, itu namanya belajar Islam. Di mana pusat orang Islam agar Anda tahu bagaimana Islam yang sebenarnya. Ya masa Anda belajar Islam di negara kafir? Itu namanya tidak akademisnya salah seperti itu. Ya, tidak logis belajar Islam sama orang kafir di negara kafir. Jadi belajar Islam sama orang kafir dengan niat pulang untuk menyelamatkan kaum muslimin dari neraka jahanam, tapi belajarnya sama orang yang masuk neraka jahanam. Gimana mau nyambung ya? Dia bawa pulang bawa kesesatan. Rasulullah Majid akhirnya dengan bukunya dan teman-temannya menulis buku judulnya Fikih Lintas Agama. Akhirnya muncul fatwa-fatwa aneh-aneh ya. Doa bersama, Tuhan bersama ya, dan macam-macamnya ya. Kemudian generasi selanjutnya adalah Ulil Absar dan teman-temannya. Ulil Absar, kemudian di antaranya Abdul Muqsid Ghazali, kemudian sekarang Komarudin Hidayat ya. Dan Lutfi Syaukani ya, dan macam-macamnya. Siapa lagi? Siapa? Iya, Zuhair Misrawi. Terus siapa lagi? Siapa? Iya, itulah. Banyak ya, banyak yang mereka suka berkicau di Twitter atau di internet. Itu generasi ketiga yang kita hadapi sekarang. Ya. Itulah muncul liberal. Dan mereka didukung oleh orang-orang kafir, ya. Karena orang-orang kafir tahu, ya, kalau Islam akidahnya lemah akan hancur. Kapan Islam akan hancur kalau dia tidak yakin dengan akidahnya sendiri? Ya, suatu umat akan hancur kalau dia ragu dengan kebenaran keyakinannya. Ya, apa yang mau dia perjuangkan? Sementara dia ragu, sementara yang lain juga benar, terus ngapain saya berjuang untuk Islam? Paham? Kalau dia sendiri ragu tentang Islamnya, Islam benar atau tidak, atau yang lain juga benar, buat apa saya berjuang untuk Islam? Dengan cara demikian maka Islam akan hancur dari dalam.
Orang-orang kafir tahu akan hal ini. Kerusakan yang ditimbulkan liberal potensinya lebih besar daripada kerusakan yang dilakukan oleh orang luar Islam. Kalau ada pendeta mengatakan semua agama benar, tidak ada orang Islam yang percaya. Ada biksu, ya, kemudian mengatakan semua agama benar, tidak ada yang percaya. Tapi kalau ada profesor Islam, ya, doktor filsafat orang Islam, lagi disebut sebagai pakar ini, pakar anu, bilang semua agama benar, mulailah orang Islam percaya. Karena yang ngomong orang Islam sendiri. Karena yang ngomong orang Islam sendiri. Ini benar-benar diketahui oleh orang kafir sehingga mereka benar-benar menyokong dana untuk membantu tersebarnya program-program liberalisme di tanah air kita. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang asal muasal munculnya liberal di tanah air kita sehingga akhirnya sekarang kita lihat fatwa-fatwa yang aneh-aneh yang beredar, ya, yang kita dengar, ya, merusak akidah dan juga merusak moral. Merusak akidah dan juga merusak moral, ya. Gimana moral tidak rusak? Mengatakan boleh homoseksual, lesbi boleh, homo boleh, laki-laki boleh pacaran sama laki-laki, perempuan boleh pacaran sama perempuan, ya. Bagaimana tidak sedih seorang wanita ternyata suaminya jatuh cinta sama suami orang lain? Sedih atau tidak? Sedih. Ini suami saya jatuh cinta bukan sama istri orang lain. Suami saya jatuh cinta sama suami orang lain. Menyedihkan, ya. Gimana nggak rusak anak kita pacaran perempuan sama perempuan juga? Rusak, ya. Subhanallah, moral rusak. Fatwa lagi jilbab tidak wajib. Ada sebagian wanita tadinya pakai jilbab, tahu jilbab tidak wajib, dibuka jilbabnya. Ya, menampakkan aurat, kenapa? Ada fatwa jilbab tidak wajib. Yang fatwa profesor, ya sudah, buka jilbab. Ente bantah-bantah, ente apa gelarnya? Enggak punya gelar membantah profesor. Logika orang awam seperti itu. Yang ngomong jilbab tidak wajib profesor. Ya. Ente siapa ente? Ya, enggak bisa apa-apa mau bantah profesor. Akhirnya jilbab dibuka. Rusak moral. Kemudian lagi fatwa bahwasanya laki-laki harus sama dengan perempuan. Bukan hanya laki-laki saja yang boleh menjatuhkan cerai, perempuan juga boleh menjatuhkan apa? Cerai. Dan ini berbahaya. Berbahaya bagi laki-laki. Membayangkan kalau perempuan boleh menjatuhkan cerai, bahaya. Apalagi sedang haid, ya waduh. Dia emosinya enggak stabil. Kalau perempuan boleh menjatuhkan cerai, antum dicerai 7 kali sehari mungkin. Oleh karenanya repot, ya. Seperti ini. Yang bayar mahar laki-laki, ya, yang menyediakan makanan, sandang, pangan, papan laki-laki. Kenapa perempuan jatuhkan cerai? Ya, ini apa enggak merusak rumah tangga seperti ini? Kamu saya cerai suamiku. Kenapa tadi malam enggak pulang-pulang? Kamu saya cerai. Waduh, jatuh talak 1. Terus kalau lelaki sudah ditalak, masa idahnya atau tidak? Ada masa idahnya. 4 bulan 10 hari. Kelamaan ya akhi. 2 hari cukup masa idah. Kenapa 4 bulan 10 hari? Jadi kalau antum sudah dicerai oleh istri antum enggak boleh nikah. Sudah antum terbengkalai selama 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan ada masa idah wajar untuk membersihkan rahimnya. Sudah tidak tercampur dengan mani laki-laki yang lain, bersih rahimnya baru dinikahi oleh laki-laki lain. Kalau laki-laki buat apa masa idah? Apa yang mau dibersihkan? Fatwa aneh-aneh, ya. Ya, fatwa aneh-aneh, ya. Ini merusak moral. Jadi moral rusak, ya. Kemudian juga akidah rusak. Semua agama benar. Gimana semua agama benar? Kalau semua agama benar, buat apa Allah utus Nabi Muhammad SAW? Allah kurang kerjaan namanya. Kalau semua agama benar, buat apa Nabi SAW menulis surat kepada Raja Heraklius, aslim taslam, masuk Islam kau selamat. Kalau enggak masuk Islam enggak selamat, ngapain? Nabi kurang kerjaan. Kirim surat kepada Heraklius, kepada Raja Persia, kirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman mendakwai orang Yahudi. Kalau semuanya benar, berarti Nabi kurang kerjaan. Iya atau tidak? Taib. Sebelum kita membahas tentang pluralisme, sebelum kita menyebutkan tentang syubhat-syubhatnya, ada perkara yang harus kita yakini, itu tentang kebenaran Islam. Bahwasanya agama yang benar satu-satunya hanyalah Islam. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Tidak boleh ada keraguan sama sekali dalamnya. Kenapa? Karena Allah menyatakan demikian dan kita yakin akan kebenaran Al-Quran. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai hanya Islam. Hanya Islam. Allah juga berfirman,
wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, masuk neraka jahanam. Dan Nabi SAW dalam Sahih Muslim menegaskan, Nabi berkata, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahli nar. Kata Nabi, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, tentang Muhammad, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali penghuni neraka, kata Nabi SAW. Kalau Yahudi dan Nasrani saja yang percaya kepada Allah, kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad masuk neraka, bagaimana lagi dengan nabi-nabi, dengan agama-agama lain yang tidak percaya sama Allah? Seperti Buddha. Buddha agamanya Tuhannya lain, tidak sama dengan. Kalau Yahudi, Nasrani, Islam, Tuhannya sama. Tuhannya siapa? Allah. Hanya saja mereka musyrikin. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Tuhan yang dituju sama-sama Allah. Itu saja kalau mereka mati tidak beriman kepada Muhammad masuk neraka, apalagi orang-orang yang tidak beriman dengan Allah. Tuhannya memang asalnya udah beda. Tak Konghucu Tuhannya si Konghucu, atau misalnya Buddha Tuhannya Buddha, ya. Atau Hindu Brahmana, apa lagi? Brahma, Wisnu sama Siwa, ya. Ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Nawawi mengatakan, tatkala mensyarah hadis ini, disebutkan Yahudi dan Nasrani karena mereka ahlul kitab, menunjukkan kalau mereka saja tidak beriman kepada Nabi Muhammad masuk neraka, apalagi selain mereka, apalagi selain Yahudi dan Nasrani. Ini pernyataan jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang benar cuma agama Islam, karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang mentauhidkan pencipta alam semesta. Tidak ada penyembahan terhadap makhluk. Islam tegas, syirik tidak boleh. Semua tidak boleh disembah, Nabi tidak boleh disembah. Menyembah Nabi Isa salah, musyrik, kafir, di neraka, kekal. Menyembah Uzair, dibilang anak Allah, kekal di neraka. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah, kekal di neraka. Kekal di neraka jahanam, ya. Tidak ada dalam hal ini. Syirik tidak boleh sama sekali. Tidak boleh menyembah Nabi. Tidak boleh menyembah Nabi aja nggak boleh disembah, apalagi wali. Wali aja nggak boleh disembah, apalagi sunan. Apalagi batu, apalagi pohon. Malaikat saja tidak boleh disembah. Dulu orang-orang musyrikin mengatakan malaikat banatullah, putri-putri Allah, masuk neraka jahanam, kekal. Kenapa menganggap malaikat sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala? Ini masalah bagi Allah, ini masalah besar. Menganggap Allah bukan Maha Esa, punya putri-putri atau punya anak-anak. Ya. Jadi Islam satu-satunya agama yang menyeru kepada pentauhidan, peribadatan hanya kepada pencipta alam semesta, cuma Islam. Yang lain semua agama menyeru kepada peribadatan terhadap makhluk, semuanya kepada makhluk. Kepada jin, kepada dewa, kepada makhluk, pada manusia. Ya, semuanya kepada batu. Cuma Islam yang menyeru kepada penyembahan terhadap Allah yang Maha Esa. Nah, bagaimana kemudian kita mengatakan semua agama benar? Bagaimana kita mau menyamakan tauhid dengan kesyirikan? Bagaimana kita mau menyamakan penyembahan terhadap Allah pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap Nabi? Apa mau disamakan Allah dengan Nabi? Bagaimana kita menyatakan semua agama benar, mau menyamakan penyembahan terhadap Allah yang Maha Esa pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap sapi? Apa mau disamakan Allah dengan sapi? Ya akhi, yang benar saja. Oleh karenanya agama yang benar cuma Islam, yang lainnya semua di neraka jahanam. Oleh karenanya Nabi SAW membangun akidah di atas hal ini. Nabi SAW menyuruh manusia kepada tauhid sehingga dia bermusuhan sama om-omnya sendiri, bermusuhan dengan Abu Lahab, bermusuhan dengan Abu Talib, diseru untuk masuk Islam tidak mau, sampai Nabi bermusuhan dengan kerabatnya sendiri orang-orang Quraisy, sampai akhirnya harus diusir dari kota Mekah. Semuanya gara-gara Nabi mengatakan cuma agama yang benar cuma agama Islam. Kalau semuanya agama benar, semua agamanya bebas, ngapain Nabi mendakwai orang kafir Quraisy? Biarin saja mereka beribadah kepada Hubal, kepada berhala Hubal, kepada berhala Lata, Uzza, Manat. Nabi permasalahkan,
Nabi mencampuri keyakinan mereka. Ingat kalau orang liberal sering mengatakan, di antara privasi yang paling super privasi adalah privasi dalam berkeyakinan. Jadi ente jangan ngurusi privasi orang lain katanya. Paham? Privasi keluarga kita jangan ente urusi. Apalagi masalah agama, ngapain ente nyalain orang? Ente enggak usah urus orang lain. Berarti Nabi dulu kurang kerjaan. Nabi dulu ngurusi privasi orang-orang Quraisy. Nabi nyalain mereka. Ya, apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalian, bapak kalian, mbah kalian, buyut kalian semuanya sesat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ngurus privasi orang atau tidak? Privasi orang. Kita ada toleransi, bukan, tapi toleransi tidak mengharuskan membenarkan semuanya. Itu toleransi yang keliru. Toleransi itu sudah tadi saya katakan, toleransi itu mengakui perbedaan. Mengakui perbedaan tapi kita menghargai mereka. Itu namanya toleransi. Bukan kita gabung dengan mereka. Kalau kita gabung dengan mereka sudah hilang nama toleransi. Itu namanya bukan toleransi lagi. Namanya berubah jadi mereka. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agama yang benar, satu-satunya yang benar cuma agama Islam. Ini harus kita yakini. Makanya Nabi SAW ya mengirim surat kepada Raja Heraklius dengan surat yang sangat singkat tapi padat. Isinya ancaman, ya. Nabi dalam suratnya ya, Nabi mengatakan, aslim taslam, wahai Heraklius, masuklah Islam kau akan selamat. Kemudian Nabi berkata, fa in tawallait, kalau engkau berpaling tidak mau masuk Islam, fa inna alaika ithmal arisiyin, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Bayangkan, kalau kau tidak masuk Islam kau akan menanggung dosa rakyatmu. Ini ancaman yang berat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman alaihissalam kirim surat kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman, ini surat dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim, datanglah kepadaku, masuk Islam, tunduk. Jangan sombong. Kalau tidak mau, dalam ayat yang lain setelahnya Nabi Sulaiman mengatakan, saya akan kirim pasukan untuk membuing hanguskan mereka. Ini Nabi Sulaiman ikut masuk dalam privasi orang atau tidak? Kalau orang liberal, Sulaiman ngapain? Balkis sudah hidup ratu, tentram, ngapain ngurusin negara lain? Enggak, Nabi Sulaiman ngurusin karena dia seorang nabi untuk menyeru kepada tauhid. Nabi Muhammad SAW ngurusi kerajaan orang. Nabi SAW kirim surat kepada Raja Persia, Raja Romawi, Raja Mesir dikirimi untuk masuk Islam. Bahkan terjadi peperangan demi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam kacamata orang liberal ini kurang ngajar namanya. Ya, ngurusi privasi orang, apalagi privasi yang super privasi, masalah keyakinan. Jadi dalam Al-Qur'an juga banyak ayat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang musyrikin di neraka jahanam kekal di dalamnya, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Yang ngomong gitu siapa? Allah. Terus ente bilang mereka di surga, gimana ceritanya? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu Isa. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkeyakinan trinitas, Allah satu dari yang tiga. Allah bilang mereka kafir, Allah bilang mereka di neraka jahanam, ente bilang mereka di mana? Di surga. Jadi pluralisme itu kekufuran, bukan cuma haram. Kekufuran. Intinya Al-Quran itu percuma, nggak ada fungsinya kalau begitu. Taib. Ini harus antum yakini. Setelah antum meyakini semua, dan antum saya rasa sudah yakin dari dulu seperti itu. Ya. Sekarang baru kita bahas tentang syubhat-syubhat pemikiran orang-orang pluralisme. Taib, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau antum mengantuk wudu ya. Ini karena kita bahas syubhat ya. Syubhat ada jawabannya. Antum harus mengerti syubhatnya,
harus ngerti pula jawabannya. Bahaya kalau ngerti syubhatnya, jawabannya nggak paham. Paham? Kalau antum nggak ngerti syubhat, tapi ngerti jawabannya, alhamdulillah. Nah, yang saya khawatirkan syubhatnya paham, jawabannya tidak paham. Jadi harus seger. Ya. Yang mau minum, saya mau minum dulu ya. Mungkin Anda bertanya, kok bisa Ustadz orang-orang liberal seperti itu? Bisa. Tadi sudah saya sebutkan di awal pengajian. Pemikiran mereka terstruktur, terkerangka. Ada pola pemikiran mereka. Syubhatnya teratur. Sehingga muncullah orang liberal. Di Mesir banyak orang liberal. Indonesia sangat banyak. Saudi mulai muncul. Saudi juga mulai ada orang liberal. Tapi liberal mereka tidak seperti orang kita. Liberal mereka masih masalah wanita, harus bebas begini. Tapi semua agama sama, belum saya pernah dengar di liberal di Saudi. Kalau ada mungkin langsung dipenggal sama pemerintah Arab Saudi. Karena ini kekufuran. Ini perkataan murtad seperti ini, mengatakan semua agama sama. Karena itu kekufuran. Sekarang kan zaman terang-terangan kan? Ya. Saya katakan pluralisme itu kekufuran. Yang mau protes silakan. Itu kekufuran. Karena konsekuensi dari pluralisme, Nabi kurang kerjaan, Allah kurang kerjaan. Konsekuensi dari pluralisme, tidak usah ente dakwah tauhid. Biarkanlah kristenisasi tersebar. Ente ngapain masuk privasi orang? Bahaya, mikir ini bahaya. Taib. Jadi saya katakan, kenapa mereka bisa mengeluarkan fatwa yang aneh-aneh? Tadi kita sebutkan. Homoseksual halal, ini halal, ini halal, ini halal. Ya. Karena pemikiran mereka terstruktur, terkerangka dengan baik. Dibangun di atas syubhat-syubhat yang menurut mereka kokoh. Saya akan sebutkan beberapa syubhat-syubhat tersebut. Tidak semuanya tentunya. Ya. Dan saya waktu menyampaikan syubhat-syubhat ini, saya bukan asal ngarang, tidak ya. Karena disertasi saya tentang pluralisme. Saya baca buku-bukunya Nur Khalis Majid, buku-bukunya Zuhair Misrawi, buku-bukunya Komarudin Hidayat, buku-bukunya Ulil Absar, ya, Harun Nasution, ya, Abdul Muhsin Ghazali. Itu bacaan saya sehari-hari sampai saya capek baca buku-buku mereka. Karena saya harus baca. Karena untuk menyusun apa? Disertasi. Taib. Adapun di antara syubhat mereka mengatakan bahwasanya agama itu hanyalah sarana. Yang paling utama dalam kehidupan beragama adalah mencapai akhlak mulia. Nah, kalau seorang sudah mencapai akhlak mulia dengan agama apapun, maka dia sudah mencapai tujuan. Saya ulangi, agama itu hanyalah apa? Sarana. Semua agama menyuruh kepada keadilan. Semua agama menyuruh kepada akhlak yang mulia. Nah, kalau seorang sudah mencapai akhlak yang mulia dengan agama apapun, sudah benar, tidak jadi masalah. Ini syubhat mereka sering lontarkan. Dan saya ditanya oleh orang-orang juga. Ada dosen yang pernah tanya sama saya, Ustadz, menurut Anda Bunda Teresa di neraka? Pertama saya tidak tahu siapa Bunda Teresa itu ya. Saya tidak pernah WhatsAppan sama beliau ya. Terus kenapa? Yang katanya dia bukan beragama Islam. Saya bilang, kalau dia bukan beragama Islam, meninggal dalam kondisi musyrik di neraka. Harus di neraka. Tapi dia baik Ustaz. Wanita penuh sosial, baik dan macam-macamnya. Kebaikannya tidak ada manfaatnya. Dia tidak baik, tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun berakhlak kepada manusia. Tapi bagaimana kita bantah syubhat ini? Jawabannya mudah. Islam menjunjung tinggi akhlak. Islam menyuruh kepada akhlak. Ya. Agama Islam terlalu banyak kita baca hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran menyuruh kepada akhlak yang mulia. Tetapi itu bukan tujuan yang paling utama. Tujuan yang paling primer adalah diturunkan agama adalah agar makhluk mentauhidkan Khalik. Agar makhluk mentauhidkan pencipta alam semesta. Dan Allah sudah nyatakan dalam surat Az-Zariyat. Kata Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan utama.
Akhlak penting tapi dia bukan tujuan primer, dia sekunder. Yang pertama, bagaimana Anda bisa mentauhidkan pencipta. Apa hubungan paling kuat antara makhluk dengan penciptanya? Hubungan yang paling kuat adalah sang makhluk mengakui penciptanya sebagai Tuhan. Sang makhluk merendahkan dirinya kepada penciptanya. Itu yang paling penting. Bukan merendahkan dirinya kepada makhluk yang lain. Makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud, waktu Rasulullah SAW ditanya, ayu dzambi a'zam? Dalam hadis Abu Mas'ud, ayu dzambi a'zam? Dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, engkau berbuat syirik padahal yang ciptakan kamu cuma Allah. Ini dosa yang paling besar. Percuma seorang berakhlak mulia kepada manusia tapi tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau baiknya kayak apa, tapi kalau dia tidak berakhlak kepada Allah, menyembah selain Allah, maka dia telah melakukan dosa terbesar, mengakibatkan dia kekal dalam neraka jahanam. Saya sering kasih logika ya. Kalau ada orang tua, suami istri, kemudian istrinya mengandung seorang anak, setengah mati 9 bulan dalam perutnya, ya, betapa susah seorang wanita. Bayangkan, kita saja kalau taruh besi 3 kilo di perut kan gak enak terus. Ini 9 bulan bawa barang dalam perut, sehingga macam-macam susah, sakit, belum lagi ngidam yang aneh-aneh ya. Dia susah, suaminya juga susah ya. Tahu-tahu jam 12 malam minta gado-gado, cari di mana? Tahu-tahu tidak ingin cium bau keringat suaminya ya. Setengah mati, wahnan ala wahnin. Belum waktu melahirkan bertarung dengan kematian. Setelah melahirkan repot lagi menyusui dan nyebok dan macam-macamnya. Biaya di sana sini orang tua kerja setengah mati, kemudian disekolahkan sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Kemudian sang anak sudah berhasil ngambil gelar S3, sudah punya pekerjaan. Tahu-tahu anak tersebut berbakti kepada bapak dan ibu yang lain. Kira-kira gimana? Kurang ajar atau tidak anak ini? Kurang ajar. Sama Allah menciptakan Anda, memberikan penglihatan, memberikan semuanya, rezeki, semuanya, sarana dan prasarana agar Anda beribadah kepada Allah. Ternyata Anda beribadah kepada makhluk semisal Anda, atau beribadah kepada makhluk yang lebih hina, batu dan pohon. Ini kesyirikan yang amat besar. Ibarat ada seorang laki menikah dengan seorang wanita, kemudian dia sudah mengeluarkan mahar, kemudian dia bayar lagi uang kepada mertua ya. Kalau orang Bugis ada namanya uang naik. Uang naik itu uang yang diberikan kepada mertua. Kalau orang Jawa kayaknya nggak ada kan, cuma mahar saja ya. Naik turun gratis ya. Sudah kasih uang lagi pada mertua, kemudian mahar, acara walimah, belikan emas ya. Kemudian mungkin istrinya suruh masukin salon supaya lebih cantik. Kemudian mungkin sudah bayar uang untuk sedot lemak, sedot ini, sedot anu. Sudah begitu cantik dicium sama laki-laki lain. Gimana kira-kira? Kurang ajar. Tidak tahu terima kasih. Nah, orang yang diciptakan oleh Allah, dia beribadah kepada selain Allah, ini orang musyrik. Orang yang tidak tahu diri. Meskipun dia akhlaknya super mulia sama orang lain, dia tidak berakhlak kepada Tuhan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan ada orang-orang yang akhlaknya top tapi masuk neraka jahanam. Contoh seperti Abu Talib. Abu Talib akhlaknya apa yang kurang baik? Mengurus anak yatim. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku dan pengurus anak yatim di surga seperti ini, dekat, kata Nabi SAW. Apalagi anak yatim tersebut ternyata Muhammad SAW. Kemudian dia rela mati untuk membela ponakannya Muhammad. Siapa yang lebih baik dari Abu Talib? Antum saja jasanya tidak sebesar jasanya Abu Talib. Tapi Abu Talib di neraka jahanam. Ya. Dahdahin fi dahdahin minan nar. Dia berada di neraka jahanam yang paling ringan. Kalau apinya kena kakinya maka otaknya mendidih, kepalanya mendidih. Kata Rasulullah SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, maka Abu Talib di neraka jahanam yang paling bawah. Ya, tapi dia masuk neraka. Kenapa? Meninggal dalam kondisi musyrik. Makanya dalam hadis riwayat Nasa'i yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dengan sanad yang hasan, tatkala Abu Talib meninggal, Ali bin Abi Talib, anaknya datang kepada Nabi. Ali berkata, "Ya Rasulullah, inna ammaka asy-syaikh ad-dhal qad mat." Kata Ali dengan bahasa yang kasar, "Wahai Rasulullah, pamanmu," padahal bapaknya sendiri,
wahai Rasulullah, pamanmu Abu Thalib orang yang tua dan sesat sudah mati. Kata Rasulullah SAW, idhab fawarih, pergilah engkau wahai Abu Thalib, kuburkan bapakmu. Kata Abu Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, la uwari, saya tidak mau kuburkan dia. Innahu mata musyrikan, dia meninggal dalam kondisi syirik. Ali bin Abi Thalib tidak mau kuburkan bapaknya. Kata Rasulullah SAW, idhab fawari, pergilah engkau kuburkan. Akhirnya dikuburkan oleh Ali. Tapi asalnya Ali bin Abi Thalib tidak mau kuburkan bapaknya. Kenapa? Kata Ali, innahu mata musyrikan, dia mati dalam kondisi apa? Syirik. Baiknya luar biasa, tapi di neraka jahanam. Contoh lagi ya adalah Amr bin Luhai al-Khuzai, pimpinan orang-orang kabilah Khuza'ah, pemimpin kota Mekah. Baiknya luar biasa, suka memberi makanan gratis kepada jamaah haji. Sangat terkenal kebaikannya. Tapi dia yang pertama kali membawa kesyirikan ke kota Mekah. Kata Nabi SAW, ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam, dan dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta di neraka. Kenapa berbuat syirik padahal baiknya luar biasa? Contohnya Abdullah bin Jud'an dalam Sahih Muslim. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasirur rahim, kana yakrid dhaif, kana yut'imu ta'am. Dia dulu baik ya Rasulullah, suka menjamu tamu, suka menyambung silaturahmi, suka memberi makan kepada fakir miskin. Hal yanfa'uhu dzalik, apakah bermanfaat? Kata Rasulullah SAW, la, tidak bermanfaat. Percuma. Lam yakul yauman qat rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Dia tidak pernah berkata, ya Rabbku ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat. Mati dalam kondisi musyrik, tidak bermanfaat. Neraka jahanam. Semua kebaikan tidak bermanfaat. Kata Allah, wa ma ya mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah terhalang mereka diterima nafkah mereka, sedekah mereka tidak diterima. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Percuma. Mau baik seperti apapun tidak diterima. Contohnya Hatim At-Tai, bapaknya Adi bin Hatim. Bapaknya terkenal Hatim bin At-Tai, orang yang sangat dermawan. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, bapak saya bagaimana ya Rasulullah? Dia dulu begini, baiknya luar biasa. Kata Rasulullah SAW, inna makana abuka yuridu amran fa asabahu. Bapakmu dulu ingin sesuatu waktu berbuat kebaikan, maka dia dapatkan. Dia dulu ingin dipuji, tidak bermanfaat kebaikannya di neraka jahanam. Jadi para hadirin hadirat, orang sebaik apapun kalau mati dalam kondisi musyrik tidak bermanfaat. Kenapa? Dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka percuma kebaikannya. Adapun orang liberal, mereka menyatakan agama hanyalah sarana. Tujuan utama adalah akhlak mulia. Ini salah, ini kaidah yang keliru. Kita katakan yang tujuan utama adalah tauhid, mengesahkan Tuhan. Kalau tidak mengesahkan Tuhan, percuma semuanya, tidak ada manfaatnya. Saya tanya sama antum, orang-orang Nasrani dikafirkan oleh Allah, divonis kekal dalam neraka jahanam. Apa karena akhlak mereka buruk? Jawabannya tidak. Kalau orang Yahudi, iya memang kurang ajar. Dalam Al-Quran disebutkan, mereka makan riba, mereka pengkhianat, mereka kurang ajar, bunuh nabi. Orang Yahudi memang kurang ajar. Tapi kalau Nasrani tidak disebutkan demikian. Nasrani baik-baik. Kesalahan mereka cuma satu, salah berakidah tentang Allah Subhanahu wa taala, itu. Karena mereka menganggap Allah punya anak, atau mereka menganggap Allah satu dari yang tiga. Makanya semua keyakinan orang Nasrani dikafirkan oleh Allah. Di antaranya mereka menganggap Allah punya anak. Jadi orang Nasrani punya tiga keyakinan. Mereka khilaf. Yang satu meyakini Allah itu adalah Isa itu sendiri. Paham? Allah itu Isa. Yang kedua, Isa adalah anak Allah. Paham? Yang ketiga, Allah dari satu yang tiga. Trinitas. Allah itu adalah Allah, Isa dan Ruhul Kudus, satu kesatuan. Ya. Ini semua dikafirkan oleh Allah. Contoh, Allah mengatakan, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Bagi orang Nasrani yang menganggap Isa adalah anak Allah, Allah mengatakan, mereka mengatakan Allah punya anak. Kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkataan yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir bumi hancur, hampir-hampir gunung yang kokoh itu hancur. Kenapa? Anda aulir rahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Dan tidak pantas Allah punya anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya akan datang bertemu dengan Allah sebagai hamba. Semuanya hamba. Malaikat Jibril yang dekat dengan Allah, hamba Allah. Nabi Muhammad yang dekat dengan Allah, hamba Allah. Apalagi Nabi Isa, hamba Allah. Kenapa ente bilang Nabi Isa anak Allah? Allah murka. Allah turunkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad.
Gara-gara berkeyakinan orang Nasrani dikafirkan oleh Allah, dikekalkan dalam neraka, bukan masalah akhlak, masalah akidah. Mereka mengatakan Allah punya anak, atau keyakinan kedua Allah adalah Isa. Kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallahu wal masih ibnu Maryam. Sungguh mereka mengatakan Allah adalah Nabi Isa. Allah kafirkan mereka. Atau mereka mengatakan Allah satu dari yang tiga, Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Jadi, meskipun orang berakhlak mulia, tapi kalau salah berakidah tentang Nabi Isa dengan Allah, maka dikafirkan. Neraka jahanam. Ratu Bilqis apa kurang baiknya? Ratu Bilqis baik atau tidak? Baik. Rakyatnya makmur, dia hidup tentram. Rakyatnya sama dia menyembah matahari. Ya. Apa urusannya? Nabi Sulaiman ngurus, kirim surat, masuk Islam, kalau enggak saya perang.